Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan dengan saya Simon Panggabean di YouTube Abercio Panggabean. Pada hari ini saya akan membawa judul tentang pengertian ilmu hukum pidana. Saya di sini akan membahas bagaimana definisinya, bagaimana klasifikasi hukum pidana itu, bagaimana sistem hukumannya, dan lain-lainnya. Jangan lupa beri subscribe kepada channel ini, dan jangan lupa juga menekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video terbaru di YouTube Abercio. Karena Abercio Panggabean ini adalah YouTube yang membahas hukum, membahas sosial, membahas budaya, membahas politik, dan membahas kegiatan Abercio tersebut. Oke, saya akan memulai. Sudah tekan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan lonceng, dan jangan lupa like, share, dan komen. Apalagi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak fakultas hukum yang sedang menempuh pendidikannya. Oke, saya akan mulai. Definisi hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melanggar, bagi siapa yang melakukannya, bagi siapa yang melawan hukum, seperti perbuatan yang dilarang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain-lain seterusnya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan dilarang atau perbuatan yang dilanggar dalam hukuman pidana adalah: yang pertama adalah pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, korupsi, dan perampokan. Bagaimana suatu negara untuk mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan hukum pidana itu? Yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kemudian mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan bagaimana pengenaannya. Pidana itu dapat dilaksanakan. Apabila dapat dilaksanakan, ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut. Jadi, pidana dan hukuman itu berbeda. Jadi untuk hukuman itu adalah kadang-kadang digunakan pengertian perkataan straf, tetapi ada perbedaannya dengan di istilah pidana. Jadi menurut pidana sendiri lebih baik menggunakan hukuman daripada pidana sendiri.
Oleh karena itu, pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertiannya atau makna sentral yang dapat menentukan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP oleh pembentuk undang-undang, sering disebut dengan Strafrecht. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih rinci atau lebih lanjut mengenai undang-undang atau pembentukan undang-undang itu. Maka dari itu, terhadap maksud dan tujuan mengenai pembentukan undang-undang tersebut sering dipergunakan oleh oknum atau pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta deliknya. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis atau sumber hukum yang tidak tertulis. Di negara kita sendiri, di negara Indonesia, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain, yang pertama, buku 1 tentang ketentuan umum atau di pasal 1 sampai 103. Yang kedua, di buku keduanya tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Yang ketiga, buku ketiga tentang pelanggaran, itu di dalam pasal 489 sampai 569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat oleh kemerdekaan setelah kemerdekaan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan lain hukum pidana selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya. Apa tujuan hukum pidana itu? Secara konkret, tujuan hukum pidana itu ada dua. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik agar menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan masyarakatnya. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi langkah atau tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini
masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik, yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain. Sebenarnya, sebab akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab apa timbulnya suatu perbedaan yang tidak baik atau sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana, maka dipelajari oleh kriminologi. Apalagi klasifikasi hukum pidana itu. Secara substansial atau ius poenale, ini merupakan hukuman pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukuman pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu yang pertama adalah hukum material atau cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari hukum publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang ilmu hukum pidana lain seperti hukum acara pidana, hukum kriminologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum formil adalah untuk ditegakkannya hukuman material diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum material itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakannya kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum material. Untuk menegakkannya, ketentuan hukum pidana diperlakukanlah hukum acara pidana atau hukum perdata. Maka ada istilah hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, dan pengacara, serta hakim. Dan atas dasar ini, hukum acara pidana sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya dikategorikan sebagai cabang dari hukum publik. Karena sifat global sebagian besar dakwah pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan negara dan menjamin efisiensi undang-undang kriminal. Oleh sebab itu, undang-undang hukum acara ditunjukkan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit atau kompleks, karena harus menjamin keselarasian antara hak masyarakat dalam menghukum kebebasan atau pelaku pidana dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan juga memungkinkan juga berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa hukum acara pidana harus benar-benar menjamin
kedua belah pihak, pelaku pidana dan korbannya. Hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga ius puniendi, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Itu tadi tentang klasifikasi hukum pidana. Sekarang saya akan masuk ke ruang lingkup hukum pidana. Apa aja sih di ruang lingkup pidana itu? Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana itu sendiri. Menurut saya, peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana yaitu yang pertama, sikap tindak atau perilaku manusia melanggar hukum, kecuali bila ada unsur pembenaran didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan. Yang kedua, sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenai sanksi adalah perilaku manusia bila seekor singa membunuh seorang anak, maka singa tidak dapat dihukum. Tetapi dalam suatu keadaan di mana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang, pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tadi, tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat, bukan orang yang cacat mental atau kejiwaan. Dilihat dari perumusan yang di atas tadi yang saya sebutkan, maka peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan dalam arti yang pertama, delik atau formil. Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perilaku yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Delik material, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu tindak pidana atau perikelakuan. Misalnya pasal 359 KUHP. Dalam hukum pidana ada suatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege penale. Artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang dibuat sebagai asas legalitas. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang ada di Indonesia atau di negara lain. Mengatur negara tersebut bagaimana hukum pidananya ya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai azas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana
Azas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana ialah yang pertama, azas teritorialitas. Yang kedua, azas nasionalitas aktif. Yang ketiga, azas nasionalitas pasif. Itulah ruang lingkup hukum pidana. Sekarang saya akan membahas sistem hukumannya bagaimana dalam pidana itu. Sistem hukuman yang dicantum dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan menyatakan bahwa hukuman dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari hukuman pokok. Yang pertama, hukuman pokok ini adalah hukuman mati. Kedua, hukuman penjara. Ketiga, hukuman kurungan. Dan keempat, hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, yang pertama, pencabutan beberapa hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Dan yang ketiga, pengumuman putusan hakim. Jadi itulah arti ilmu hukum yang saya sebut dalam video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena tidak ada manusia atau orang di dalam suatu negara bebas dari hukuman. Terima kasih. Saya ucapkan salam istimewa untuk kita semua.